mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11 menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Selasa 24 Agustus 2021, diambil dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ketika kita bisa memandang alam sekitar kita, ketika kita bisa melihat diri kita lewat cermin, ketika kita bisa memandang saudara-saudara kita, dan bahkan ketika kita bisa melihat betapa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tentu kita akan bertanya, siapakah gerangan yang memilikinya, dan siapakah gerangan yang menciptakannya. Dan apabila kita juga melihat kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita, ketika itu bisa dipersatukan hadirnya seorang ayah dan seorang ibu, hadirnya anak-anak keturunan, sampai kadang-kadang manusia itu beranak cucu, bahkan mempunyai keturunan atau cucu daripada anaknya yang disebut dengan cicit. Kalau orang Batak mengatakan marnini marno. Tentu kita akan mencari dan pasti akan menemukan siapakah dia gerangan. Karena sebelum alam semesta diciptakan, dan ketika alam semesta diciptakan, ada sesuatu kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita yang melampaui batas kemampuan kita, termasuk dalam kekuatannya, termasuk di dalam kekuasaannya, termasuk di dalam kemuliaannya. Dialah Allah, pencipta segala sesuatu, yang menciptakan bagi kita siang dan malam, yang memberikan kepada kita terang, terik, dan hujan, bahkan yang memberikan kepada kita matahari dan bulan sebagai pertanda kehadiran daripada Allah itu. Dari pengenalan-pengenalan seperti itu sebenarnya kehidupan manusia itu harus tetap percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang memelihara kehidupannya. Sama seperti yang dikatakan dan yang dilakukan oleh pemazmur itu. Dia melihat genggaman tangan Tuhan itu di dalam iman percayanya. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu. Tuhan tidak pernah membiarkan pemazmur itu hidup di dalam kesendirian. Tiap-tiap derita, tiap-tiap sukacita, dia selalu menghadirkan pemahaman kerohaniannya bahwa dia saat itu sedang bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Mazmur pasal 9 ini secara khusus menyatakan bahwa Allah adalah perlindungan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu adalah mereka yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari ibu bapak saudara-saudara, kita baca, kita renungkan, bahkan kita teliti
setiap hati, setiap pikiran kita. Kita lihat di sekitar kita. Kita harus percaya bahwa Allah lah yang menyediakan segalanya bagi kita. Karena Allah itu adalah satu-satunya. Allah itu adalah pemegang kunci kehidupan. Baik kehidupan manusia, baik kehidupan ciptaan lainnya. Bahkan tatanan kehidupan atas cakrawala, bumi yang kita diami, itu semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Bagaimana tidak mungkin lagi kita tidak mempercayai adanya Allah yang mengatur semuanya itu. Seperti yang kita katakan, seperti yang kita akui. Bahwa seandainya pemikiran manusia bisa mengatur itu, maka manusia akan bertindak sewenang-wenang atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia upayakan. Namun, sebagaimana cemerlangnya pemikiran manusia, tetapi dia tidak akan pernah menemukan jawaban bagaimana dia mau mengatur kehidupan di dunia ini. Mungkin dia akan mengatur perputaran waktu supaya manusia selalu bekerja dan bekerja. Namun Tuhan tetap memberikan waktu itu terbatas. 24 jam satu hari itu dibagi atas 12 jam siang dan 12 jam malam itu. Walaupun di beberapa negara berbeda oleh karena peredaran daripada matahari dan bulan itu mungkin tidak sama. Namun begitu kita rasakan manfaat perlindungan Tuhan itu terhadap orang-orang yang mengenal dan juga yang percaya kepadanya, itu diberikan dan dinyatakan oleh pemazmur itu, supaya kita juga tetap mau menyendengkan telinga kita atas firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Kita mau menggunakan panca indera kita, mata, hidung, mulut kita juga, bahkan perasaan yang ada dalam kehidupan kita untuk mencari keagungan Tuhan itu dan menikmati hidup yang tetap diatur oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mari kita juga serahkan kehidupan kita. Ketika kita percaya, kita harus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita telah mengenalnya sebagai Allah yang baik, Allah yang solider, terlebih-lebih Allah yang telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus bagi kelanjutan kehidupan kita dan penyelamatan kehidupan kita yang fana itu menuju kepada kekekalan, yakni kerajaan Allah harus tetap menjadi milik kita. Selagi kita ada di dunia ini, mari kita nyatakan bahwa apa yang kita lakukan, kita perangaikan, dan yang kita imani, yang kita kenal sebagai juru selamat dan pemberi kehidupan itu, itulah yang selalu membuat hati kita penuh dengan semangat, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya, Tuhan memperkenalkan dirinya lewat Yesus Kristus, Tuhan memperkenalkan dirinya lewat pemeliharaan Roh Kudus atas kehidupan kita. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan kita untuk tidak menyambut Dia, untuk tidak mengenalnya, dan untuk tidak mempercayai Dia. Tetaplah fokus untuk mengenal dan mempercayai Kristus. Tinggallah di dalamnya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diperkenankan untuk kehidupan yang layak di dalam kerajaan sorga nantinya. Dan ingatlah, ketika kita tetap mengenal dan percaya kepadanya, ketika kita menyebutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita juga menyaksikannya di tengah-tengah dunia ini, menyaksikannya kepada setiap orang yang kita kenal, Yesus juga, Allah juga akan memperkenankan kita memasuki tahta kerajaannya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, perlindungan Tuhan itu tetap dari kekal hingga kepada kekekalan. Perlindungan Tuhan juga bisa kita rasakan dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi, dalam masa-masa duka cita kita. Ketika kita berduka cita, Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan.
Dalam kitab Mazmur juga, berserulah kepadaku, maka aku akan bersegera untuk menolongmu, ibu bapak, saudara-saudara. Yakinlah, penderitaan zaman sekarang di tengah-tengah dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita kelak. Oleh karena itu, tetap fokus mengenal wajah Tuhan dan kemuliaannya, tetap percaya bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu, termasuk dirimu dan diriku. Bahkan Dia jugalah yang memperbolehkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah dunia, supaya kita datang menghampiri tata kerajaannya, sujud dan menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya Dia juga yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan dirimu, menyelamatkan diriku, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan keturunan kita, dan bahkan menyelamatkan seisi dunia. Karena janji keselamatan itulah yang selalu menjadi pusat perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, saudara-saudara, tetap semangat dalam kehidupan kita, lakukan tugas pelayananmu, lakukan segala sesuatu yang berguna bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas. Salam sehat dan salam sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, jikalau Engkau selalu memperkenalkan dirimu kepada kami lewat ciptaanmu, lewat pemeliharaanmu, lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah memanggil kami untuk memulai segala sesuatu tentang kehidupan yang baru di dalam kerajaan sorga. Melalui gereja, melalui tubuh Kristus, kami mau diperbaharui. Pengenalan kami selalu diperbaharui dengan kuat kuasa-Mu untuk menyelidiki, untuk mengenal setiap pemikiran Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Karena sama seperti Yesus Kristus yang menyerahkan setiap pergumulan dan juga pelayanannya kepadamu, Dia mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Atas dasar pengenalan dan rasa percaya kami, walaupun iman kami belum sampai sama seperti biji sesawi itu, tetapi iman kami yang sedikit itu, kami yang miskin akan iman itu Tuhan akan menguatkan kami sampai pada akhirnya. Tetaplah tinggal bersama-sama kami Tuhan untuk mengajar dan mendidik kami tentang arti dan makna kehidupan, serta mengikut Engkau hanya oleh karena kasih setia yang telah kami dapatkan. Kami puji nama-Mu. Walaupun dunia ini saat ini menderita oleh karena pandemi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan bertindak menyelamatkan seluruh orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami serahkan hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami serahkan bangsa dan negara kami, dan juga kami serahkan gereja kami untuk Tuhan atur dan bimbing dalam melaksanakan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa, ampunkan dosa-dosa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.